Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Selamat pagi saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Bersama saya Yahya Wijaya. Hari ini hari Sabtu tanggal 5 April 2025. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Setiap pagi kami menghayati betapa kasih setiamu memang selalu baru. Biarlah Tuhan menuntun kami untuk menjalani hari ini lagi dengan kasih setia Tuhan dan tuntunan penyertaan Tuhan, sehingga berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Amin. Saudara sekalian, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-47 sampai dengan 50. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Saudara-saudara sekalian, tradisi tumbal dikenal di banyak masyarakat. Dasarnya adalah keyakinan bahwa sesuatu atau seseorang harus dikorbankan untuk menghindarkan bencana yang mengancam seluruh komunitas. Tumbal bisa berupa seorang yang sangat dikagumi, entah karena kecantikan atau ketampanannya, entah karena kemampuan istimewa yang dimilikinya. Namun bisa saja orang yang dianggap pembawa sial atau sumber kutuk karena sifat perilakunya atau gaya hidupnya unik, berbeda dari orang lain pada umumnya. Tradisi tumbal memberi rasa aman bagi masyarakat, tetapi menimbulkan duka dan luka batin yang dalam bagi orang-orang dekat dari yang ditumbalkan. Lebih-lebih, tradisi itu kejam dan tidak adil bagi sang tumbal sendiri. Dalam bentuk yang lebih lunak, yang dijadikan tumbal bukan lagi manusia, melainkan binatang. Kita masih sering menyaksikan tradisi semacam itu sampai sekarang. Pembangunan gedung dan infrastruktur sering diawali dengan pengorbanan kerbau atau ayam hitam. Bagi saya, mengganti manusia dengan binatang tidak mengurangi kekejaman dan ketidakadilan tradisi itu. Yohanes 11 mengisahkan tentang alasan mengapa mahkamah agama memutuskan untuk menghukum mati Yesus. Secara hukum, tidak ada tindakan kriminal atau manuver politis yang dilakukan Yesus
yang dapat dikenai pasal pidana, apalagi sampai yang ancamannya hukuman mati. Namun Imam Besar Kayafas menemukan alasan di luar hukum, yaitu tradisi tumbal itu. Para pemimpin agama beralasan bahwa popularitas Yesus akan membuat pemerintah kolonial tidak senang, dan itu berbahaya bagi ketenangan hidup mereka. Maka Yesus pun diputuskan untuk dijadikan tumbal demi keamanan masyarakat. Sepintas, alasan itu tampaknya cerdas, lagi pula dibenarkan oleh tradisi. Namun jelas bahwa alasan yang dipakai itu terlalu mengada-ada, dan tradisi yang dijadikan acuan itu sadis dan tidak adil. Penginjil Yohanes memaknai keputusan penumbalan Yesus oleh Imam Besar Kayafas itu sebagai nubuat tentang kematian Yesus demi bangsa-bangsa dan demi anak-anak Allah. Itu bukan pembenaran bagi tradisi tumbal. Sebaliknya, Injil menolak untuk memahami kematian Yesus sebagai tumbal menurut logika Kayafas. Yesus memang akhirnya mati, tetapi demi alasan yang lebih besar dan lebih mulia daripada sekedar tumbal bagi sebuah bangsa yang paranoid. Maka kebiasaan mengorbankan seseorang demi alasan yang mengada-ada itu harus diakhiri. Tradisi tumbal tidak boleh diteruskan. Tidak ada orang yang boleh disingkirkan karena dianggap pembawa sial atau sumber kutuk. Peristiwa yang dialami Yesus menyiratkan bahwa setiap orang, termasuk yang berbeda dari kebanyakan orang lain, adalah berharga dan berhak mendapat tempat dalam kehidupan bersama. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kembali kepadamu, sebab kami boleh disegarkan dengan renungan firman-Mu. Biarlah kami juga boleh menghargai setiap orang di dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat kami sebagai orang-orang yang Engkau cintai, orang-orang yang baginya Yesus telah mati. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat, kebaikan, dan kemurahan-Mu. Kami berdoa bagi banyak orang yang saat ini menderita, para korban bencana, para penderita sakit, orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan juga menuntun mereka ke jalan yang penuh dengan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.